Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfah Aini MH. Saya mengajar di MI Darul Ulum Kota Medan. Kelas berapa Ibu ngajar? Saya ngajar di kelas 5, Pak. Baik. Nah, untuk yang pertama, silakan Ibu membaca Al-Quran dulu, surah Maryam. Lebih kurang 2 menit, ya Bu ya, silakan. Ya, Pak. Sebentar ya, Pak. Ya, Pak. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا
Wadkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya wattakhazat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya qala innama ana rasulu rabbik li ahaba laki ghulaman zakiyya qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiyya qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya fahamalathu fantabat bihi makanan qasiyya فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك Sedang online Pak sebentar ya. جنيا Sedang online nih Pak sekarang. فكلي واشربي وقري عينا Oke Pak, nggak apa-apa. Oke, nggak ada masalah Pak ya. Baik, salam. Waquli inni nadartu lirrahmani sawman falan aqul limal yawma insiya. Sudah cukup Bu ya? Shadaqallahul azim. Baik, selanjutnya silakan Ibu paparkan dari perangkat pembelajaran yang Ibu upload tersebut, materi apa yang Ibu akan belajarkan, dengan metode dan model apa yang digunakan. Nah, selanjutnya seperti apa kaitannya dengan kaitan mengembangkan critical thinking anak. Karena Ibu ngajar kelas 5 ya? Iya Pak. Kelas 5. Apa kaitannya dengan PPACK tuh, dalam perangkat pembelajaran yang Ibu kembangkan? Silakan. Ya Pak. Materi LPP saya adalah tentang hukum bacaan memati. Dalam menjalankan proses pembelajaran, saya memakai model discovery learning. Model discovery learning ini adalah di mana siswa dituntut untuk memahami suatu konsep melalui proses induktif untuk akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Kemudian metode yang saya pakai yaitu ceramah, diskusi, kemudian ada tanya jawab, drill, dan simulasi. Kemudian dalam langkah pembelajaran saya ada memakai critical thinking, di mana saya meminta siswa untuk berdiskusi, menganalisis sebuah surah yang di dalamnya ada hukum bacaan memati. Kemudian siswa per kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu ayat yang terdapat dalamnya ada hukum bacaan memati. Setelah itu diadakan tanya jawab dari peserta didik yang lain. Kemudian
dalam penerapan TPACK, saya menampilkan PowerPoint, kemudian juga ada menggunakan internet, Pak. Ya, Itu, Pak. terus? Ya, Kemudian, Pak. lanjut, silakan. Kemudian, Pak, dalam RPP ini kan pertamanya saya melakukan pendahuluan. Lalu di kegiatan inti, awalnya melalui bimbingan guru, sebelumnya saya tampilkan PowerPoint kan, menyuruh siswa untuk mengamati PowerPoint yang sudah saya tampilkan tentang hukum bacaan memati. Setelah itu baru saya bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Kemudian saya berikan surah yang berbeda. Surahnya itu, Pak, dari surah Al-Fil, ada surah Al-Quraish, kemudian surah Al-Maun. Setiap kelompok surahnya berbeda untuk mereka amati. Kemudian, Pak, setelah selesai diskusi kan, Pak, mereka mempresentasikan hasil diskusinya tersebut, kemudian melakukan tanya jawab kepada kelompok lain. Setelah itu baru guru atau saya memberikan kesimpulan dan penguatan kembali, Pak. Baik. Apa yang cara Ibu mengembangkan itu critical thinking anak dapat berkembang di dalam Ibu bangun atau mencoba menyusunnya dalam rancangan pembelajaran Ibu. Bagaimana caranya itu? Cara Ibu mengembangkan? Saya menstimulus siswa, Pak, untuk bertanya. Kemudian juga dalam diskusi kan siswa mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian saya juga meminta siswa untuk saling menyanggah, Pak. Itu ada critical thinkingnya ya? Iya, Pak. Soalannya. Nah, kemudian terkait dengan materi ajar ya. Materi ajar yang bagaimana kalau bisa yang memuat tentang ini critical thinking tersebut. Ada tentang hotnya. Iya, kalau tentang HOTS itu, Pak, saya meminta siswa untuk menganalisis surah yang terdapat hukum bacaan memati, Pak. Gitu ya. Kalau Ibu membuat soal tes ya yang berbasis hot itu seperti apa? Itu berada di C4, Pak. Taraf C4. menganalisis, C4 ke atas. C4. C5 apa itu? C5 mengevaluasi, C6-nya mengkreasi. Kreasi ya. Contoh soalnya seperti apa, Bu? Soal tentang yang materi yang Ibu ajarkan tersebut. Kalau saya kan di kelas 5 kan, Pak, saya ambil soal HOTS-nya di tingkat menganalisis. Jadi saya meminta siswa itu menganalisis sebuah surah yang saya sebutkan tadi, Pak, 3 surah. Ya. Nah, mereka analisis surah itu, sebelumnya mereka membaca dulu, baru mereka cari mana ayat yang terdapat di dalamnya hukum bacaan memati. Baik, kalau terkait dengan ini terakhir nih, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan seperti apa, Bu? Kalau saya, Pak, membuat pembelajaran itu bervariatif, Pak. Jadi pembelajarannya nggak itu aja, nggak monoton. Kemudian membuat media pembelajaran yang menarik. Kemudian saya membuat diskusi. Kemudian Media melibatkan pembelajaran yang Ibu gunakan seperti apa? media saya PowerPoint, Pak. Cuma PowerPoint aja? LCD proyektor. Kemudian juga saya di dalam PowerPoint itu ada menampilkan gambar-gambar, Pak, yang menarik. Sehingga kan siswa lebih tertarik melihat PowerPoint-nya itu, Pak. Iya, iya. Baik. Silakan Bu Tia Halimah, ada yang ingin didiskusikan? Bu Tia Halimah, silakan Bu, ada yang ingin ditanyakan? Bu Tia Halimah, silakan, ada yang ingin ditanyakan?
Ada yang ingin ditanyakan, Pak. silakan Bu. Ya, silakan. Ini Ibu Ulfah Aini ya. Iya Bu. Ya. Bu Ulfah Aini. Jadi ini yang pertama tentang tajwid ya. Ya, jadi menurut Ibu tajwid itu apa? Tajwid itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah serta cara dalam membaca Al-Quran yang baik dan benar. Itu ya. Cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Baik dan benar itu kita baca Al-Quran. Yang pertama ada matnya begitu ya. Panjang pendeknya. Kemudian ada atau fasih dalam mengucapkan huruf-huruf. Mat itu ada berapa? Hukum mat itu? Atau pembagian mat itu berapa? Mat terbagi 3 Bu. Mat, tahu mat? Mat tahu Bu, panjang. Ya, mat itu adalah ukuran pendek panjang ketika kita membaca Al-Quran ya. Ya itu mat. Jadi ada berapa mat? Mat itu ada berapa? Mat sebenarnya banyak ya Bu. Lupa saya Bu. Ada mat lain, mat iwat. Lupa saya jumlahnya berapa Bu. Ya, secara garis besarnya mat itu dibagi 2 kan? Yaitu mat asli dan mat far'i. Kemudian ya baru masuk ke hukum bacaannya. Kata ini harus baca ikhfa, ini harus baca izhar, ini harus baca iqlab dan lain sebagainya. Jadi itu ya. Ya Bu. Jadi ini mohon maaf harus tanya lagi. Ibu ngajar tadi di mana? Di SMP? MI Bu. Madrasah Ibtidaiyah. Di MI ya? Iya. Ya, kelas berapa Ibu? Kelas 5. Kelas 5 ke bawah saya Bu. Ya. Jadi topik pembahasannya sebab ini enggak kurang terdengar tadi. Hukum bacaan mim mati. Ya. Ibu sudah menyusun RPP kan? Ya, ada RPP yang diupload itu di LMS itu ada 3 RPP ya. Ya, jadi dalam menyusun RPP itu tentu ada langkah-langkahnya ya. Bisa Ibu sebutkan apa saja langkah-langkah dalam menyusun sebuah RPP? Langkah-langkahnya yang pertama urutan dalam RPP ya Bu? Iya, ketika kita membuat RPP tentu punya ada tujuan ya, di Kompetensi ada langkah-langkah dalam menyusun RPP. Ya. Itu ada kompetensi inti, itu yang diambil dari KMA 183 kan Bu. Ada KD, kemudian ada indikator pencapaian kompetensi, ada tujuan pembelajaran, kemudian ada materi pembelajaran, ada pendekatan, model, dan metode, kemudian ada media atau alat pembelajaran, ada langkah-langkah, dan juga penilaian Bu. Nurja, ya. Ya, baik Ibu. Ya. Berarti kalau sudah mengikuti kepada langkah-langkah itu, berarti RPP-nya sudah sesuai ya, sudah bagus ya. Tinggal lagi dalam mengajar tadi, praktik mengajar. Ketika Ibu mengajar, bagaimana cara Ibu mengidentifikasikan materi yang Ibu sampaikan kepada peserta didik? Gimana Bu? Kurang jelas Bu pertanyaannya Bu. Halo Bu? Iya, kurang terdengar. Bagaimana Bu? Ini kurang jelas Bu pertanyaannya Bu.
kurang jelas pertanyaannya atau yang lain mungkin supaya mudah dipahami. Bagaimana cara Ibu mengimplementasikan materi yang Ibu sampaikan kepada murid untuk diaplikasikan itu dalam kehidupannya berkaitan dengan materi tadi. Ya, ini kan saya materinya tentang hukum bacaan dan mati, Bu. Jadi saya menjelaskan dulu betapa pentingnya mempelajari ilmu tajwid agar bacaan kita itu baik. Karena sebab jika kita salah dalam membaca Al-Quran, bisa salah artinya. Jadi itulah pentingnya mempelajari ilmu tajwid yang akan saya bilang ke peserta didik. Nah, dalam agar anak-anak supaya bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, saya mengajarkannya, Bu, mengajarkan contoh dari ayat yang terdapat hukum bacaan mimati, dan juga anak-anak itu saya suruh praktik dalam membaca surah kita yang di dalamnya banyak terdapat mimati. Ya, baik Bu. Jadi mungkin bisa Ibu lihat lagi bagaimana yang sesungguhnya Bu ya. Ya Pak Anam, saya kembalikan Pak, mungkin sudah dari saya sekian dulu. Insya Allah kita lanjutkan nanti. Baik, terima kasih Bu Halimah. Ya, Ibu apa namanya? Ulfa ya? Ulfa Pak. Ngajar di mana dia? Ngajar di MI ya? MI Pak, iya. MI di mana? Di Medan Pak, Di Medan. Baik. Begitu ya, kira sudah selesai untuk pertemuan kita dengan ujian komprehensif. Dapat meninggalkan grup ya. Terima kasih. Ya Pak. Makasih Pak. Makasih Bu.